Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan memberikan contoh soal tentang kaidah pencacahan. Sebelum ke soal, kita akan menjelaskan tentang kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah cara atau aturan dalam matematika untuk menghitung banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi, tanpa harus menuliskan semuanya satu persatu. Jadi, kita tidak perlu mendaftar panjang-panjang, cukup pakai rumus atau aturan tertentu. Pertama, aturan perkalian atau rule of product. Rumus, jika ada, kegiatan pertama, N1 cara, kegiatan kedua, N2 cara, kegiatan ketiga, N3 cara. Maka total cara, N1 kali N2 kali N3. Kapan digunakan? Kalau ada beberapa tahap kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Contoh, 3 baju dan 2 celana. 3 kali 2 sama dengan 6. 2. Permutasi atau urutan penting. Permutasi digunakan jika urutan atau posisi itu berbeda. Yang pertama, rumus permutasi umum. P buka kurung N, R tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi buka kurung N kurang R tutup kurung faktorial. Keterangan N jumlah seluruh objek, R jumlah yang dipilih, tanda seru itu adalah faktorial. Yang kedua, rumus permutasi semua objek. Kalau semua disusun, P buka kurung N, R tutup kurung sama dengan N faktorial. Yang ketiga, rumus permutasi dengan unsur yang sama. N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial. Dipakai kalau ada huruf atau objek yang sama. Yang ketiga, kombinasi atau urutan tidak penting. Kombinasi digunakan kalau hanya memilih, tanpa memerhatikan urutan. Rumusnya C buka kurung N, R tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi R faktorial tutup kurung N kurang R faktorial. Keterangan N itu jumlah objek, R itu jumlah yang dipilih. Yang terakhir yaitu faktorial. Karena sering muncul di permutasi dan kombinasi, ini rumusnya. N faktorial sama dengan N kali buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung N kurang 2 tutup kurung. Contoh, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Kita masuk ke soal yang pertama nih, aturan perkalian atau rule of products. Soalnya yaitu, di kantin ada 4 minuman, teh, jus, susu, air mineral, dan 3 makanan, nasi goreng, mie goreng, dan bakso. Berapa banyak cara memilih satu minuman dan satu makanan? Baik teman-teman, di soal pertama kita menggunakan kaidah pencacahan aturan perkalian. Apa itu aturan perkalian? Aturan perkalian digunakan ketika kita melakukan 2 kegiatan atau lebih secara berurutan. Di soal ini ada 2 langkah. Yang pertama, memilih minuman. Yang kedua, memilih makanan. Jumlah pilihan minuman ada 4. Dan jumlah pilihan makanan ada 3. Sekarang kita pikirkan pelan-pelan. Kalau kita yang milih teh, kita memasangkan dengan nasi goreng, mie goreng, dan bakso. Artinya, teh saya sudah punya 3 kemungkinan pasangan. Begitu juga jus, ada 3 pasangan. Susu ada 3 pasangan, air mineral juga ada 3 pasangan. Jadi, totalnya 4 kali 3 sama dengan 12. Kesimpulannya, ada 12 cara berbeda memilih satu minuman dan satu makanan. Kenapa dikali? Karena setiap pilihan pertama kita bisa dipasangkan dengan semua pilihan kedua. Soal kedua, permutasi atau urutan penting. Soalnya yaitu, ada 5 siswa, A, B, C, D, dan E. Akan dipilih 3 orang menjadi ketua, wakil, dan sekretaris. Berapa banyak susunan yang mungkin? Nah, sekarang kita masuk ke soal kedua nih. Di sini ada jabatan. Ada ketua, wakil, dan sekretaris. Karena jabatannya berbeda, maka urutan itu yang penting. Contoh, A itu ketua, B itu wakil, C itu sekretaris. Itu berbeda dengan B itu ketua, A wakil, C sekretaris. Karena posisinya berbeda, maka ini disebut permutasi. Rumus permutasi adalah P buka kurung N, R tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Di soal, N itu adalah 5, jumlah siswa. R sama dengan 3 yang dipilih. P 5,3 sama dengan 5 faktorial, 5 kurang 3 faktorial. Kita hitung pelan-pelan. 5 faktorial dibagi 2 faktorial.
5 faktorial itu ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang kedua itu 2 faktorial itu 2 kali 1. Kita coret yang sama. 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadi ada 60 susunan jabatan yang mungkin. Kesimpulannya, kalau urutan atau posisi itu berbeda, pakai permutasi. Soal ketiga, yaitu kombinasi atau urutan tidak penting. Soalnya, dari 6 siswa akan dipilih 2 orang untuk lomba. Berapa banyak cara memilihnya? Nah, sekarang kita lihat soal ketiga nih. Di sini hanya memiliki 2 orang untuk lomba. Tidak ada jabatan, tidak ada posisi. Artinya, A dan B itu sama dengan B dan A. Karena urutan tidak penting, maka kita gunakan kombinasi. Rumus kombinasinya itu adalah C buka kurung N, R tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi R faktorial buka kurung N kurang R tutup kurung faktorial. Masukkan angka C 6,2 sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial buka kurung 6 kurang 2 tutup kurung faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial 4 faktorial. 6 faktorialnya itu ada 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita coret yang sama. 6 kali 5 bagi 2 sama dengan 15. Jadi ada 15 cara memilih 2 siswa. Kesimpulannya, kalau cuma pakai memilih tanpa jabatan itu adalah pakai kombinasi. Jadi teman-teman, perbedaan penting dalam kaidah pencacahan itu adalah yang pertama, kalau kegiatan berurutan pakai aturan perkalian. Yang kedua, kalau pakai urutan penting pakai permutasi. Yang ketiga, kalau urutan tidak penting pakai kombinasi. Semoga penjelasan ini membantu dan mudah dipahami ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf ya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.